8. Siapa hantu wanita? Ketika saya merangkak keluar dari selokan kembali ke dalam kubur, ada sosok perempuan di dalam ruangan. Apakah itu hantu wanita? Saat saya merenungkan apakah saya harus mundur kembali ke dalam bau busuk yang memusingkan orang lain menemukan keberadaan saya. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya datang ke arahku, menyinari wajahku. Saya tidak bisa membuka mata saya. Ahmu, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda terlihat seperti tikus selokan? Kau, orang yang hampir membuatku takut sampai mati hanyalah Zenzen. Jika saya tidak takut, dia akan memukuli saya sampai mati. Saya akan lari ke arahnya dan memeluknya untuk membuatnya kotor seperti diriku. Saya bertanya mengapa dia merangkak ke dalam. Dia mengatakan bahwa setelah menunggu beberapa saat di atas tanah, saya masih belum keluar. Jadi dia masuk untuk memeriksa apakah saya masih hidup atau mati. Aku dengan kesal menjawab, awalnya aku baik-baik saja, tapi setelah kamu masuk, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Karena kami takut Wetong akan mengkhawatirkan kami. Kami turun kembali. Bagaimanapun, kami tidak menemukan banyak hal di dalam makam. Dan karena kualitas udara yang buruk di area pembuangan limbah, kami tidak dapat melanjutkan pencarian di sana. Kami memutuskan untuk pergi dan hanya menunggu petugas pemadam kebakaran melihatnya. Mungkin karena dia malu, tapi di jalan keluar, Zen bersikeras agar aku merangkak keluar dulu. Meskipun dia memiliki temperamen yang meledak, dia masih seorang gadis. Merangkak dengan pantat di udara saat seorang pria mengikutinya mungkin bukanlah sesuatu yang baik. Jadi saya tidak banyak bicara dan mulai merangkak keluar dulu. Sebelum saya pindah sangat jauh, suara Zen datang dari belakang. Ahmu, apa kamu mendengar itu? Mendengar apa? Saya tidak terlalu memperhatikan pertanyaannya. Aku mendengar suara mendesis. Aku tidak mendengar apa-apa. Kalau begitu mungkin aku salah. Setelah jeda, dia berkata, kamu bau. Cepat merangkak lebih cepat. Aku tidak membuatmu merangkak di belakangku. Ketika sinar matahari kembali menyinari saya merasa sangat segar. Zen tidak merasakan hal yang sama, dan dia menendangku menjauh darinya. Yuetong menahan hidungnya dan menjaga jarak dariku. Apa aku benar-benar bau itu? Saya merasa sangat tidak berdaya saat melihat pakaian saya yang tertutup kotoran. Sangat cepat dan pergi mandi. Zen menendang saya lagi. Setelah pemadam kebakaran tiba, saya menjelaskan situasinya kepada kapten mereka yang menutup hidungnya. Saya memberitahu mereka tentang ruang penjelajahan saluran pembuangan yang harus mereka cari. Dan kemudian saya menyerahkannya kepada Yuetong untuk diurus. Zen dan saya pergi mencari Paman Liu. Ketika kami tiba di ruang keamanan, Paman Liu tidak ada di sana. Saat kami hendak pergi, saya melihatnya menuju dari gimnasium. Ahmu, bagaimana kamu bisa berakhir dengan kondisi yang menyedihkan? Syukurlah Paman Liu tidak mencubit hidungnya saat berbicara dengan saya. Ceritanya panjang, bantu aku menemukan tempat untuk mandi dulu. Aku memaksakan tawa tanpa daya. Paman Liu membawa kami ke kamar kecil di belakang ruang keamanan. Di sana sudah ada sabun dan dia juga membawakan saya baju ganti. Meskipun pakaiannya tidak terlalu pas untukku, itu lebih baik daripada telanjang, jadi aku hanya bisa menghadapinya. Zen juga telah membuat pakaiannya sedikit kotor karena masuk ke dalam makam, tetapi karena tidak berbau, dia hanya mencuci wajahnya setelah saya selesai mandi. Setelah kami mandi, Paman Liu bertanya apa yang terjadi dengan saya. Sebagai penjaga keamanan universitas, dia akhirnya akan mengetahui tentang terowongan rahasia di hutan. Tetapi saya tidak bisa sembarangan mengungkapkan informasi kasus sensitif kepada orang luar. Jadi saya hanya bercanda. Kami pergi untuk menangkap tikus. Paman Liu sepertinya mengerti bahwa tidak nyaman bagiku untuk menjelaskan. Jadi dia tertawa dan berkata, sungguh tidak mudah menjadi polisi. Anda tidak hanya harus menangkap penjahat, Anda juga harus menangkap tikus. Hahaha, Paman Liu, dari mana asalmu? Tanyaku dengan santai. Saya baru saja di gym untuk pemeriksaan fisik. Mereka tiba-tiba mengumumkan hari ini bahwa mereka melakukan pertunjukan fisik hari ini. Semua guru dan bahkan saya harus berpartisipasi. Saya pikir akan ada sesuatu tentang penyakit menular.
Tetapi ketika kami sampai di sana, mereka meminta kami melepas pakaian untuk memeriksa tubuh bagian atas kami. Itu dia, tapi aku tidak tahu kenapa ada banyak temanmu di sana. Aku juga tidak yakin tentang itu. Aku akan memeriksanya. Kami mengucapkan selamat tinggal pada Paman Liu dan kemudian Zen dan saya pergi ke gym. Sebenarnya, saya tidak kurang informasi tentang masalah ini. Sebenarnya saya mengetahuinya dengan baik karena pemeriksaan fisik ini diatur oleh bos. Tujuannya untuk menemukan hantu wanita yang tertembak. Tentu saja, saya tidak berusaha menyembunyikan ini dari Paman Liu. Itu hanya karena pekerjaan. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa saya ceritakan kepada keluarga saya. Saat kami tiba di gym, pemeriksaan fisik hampir selesai. Saya berbicara dengan petugas yang bertanggung jawab. Mereka tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada bekas luka dari luka tembak. Zen dan saya memeriksa daftar nama. Tidak ada yang aneh ditemukan pada tubuh Supervisor Yu, Prof Xiao dan asistennya, Yaxian, Paman Liu, Dol. Namun, bukan berarti hantu itu tidak bersembunyi di sekolah. Seperti yang dikatakan Yue Tong, mungkin saja hantu wanita itu memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Saat saya mencoba mencari cara untuk mengusir hantu itu, telepon saya berdering. Yue Tong menelepon, "Bu yang cantik, bagaimana yang rendah ini bisa melayanimu? Hentikan omong kosong itu dan pergilah ke hutan sekarang. Sesuatu telah terjadi." Nada suara Yuang sangat serius. Dan sepertinya ada sesuatu yang penting telah muncul. Kami tidak berani mengabaikan situasi, jadi kami bergegas ke hutan. Ada 4 truk pemadam kebakaran yang berhenti di luar hutan, di mana sebelumnya hanya ada 1. Kami berlari melewati truk ke tempat saya menemukan lubang. Ada 3 mayat tergeletak diam di tanah. Dan 10 petugas pemadam kebakaran berdiri sambil menghela nafas putus asa dan gemetar. Kapten yang mencubit hidungnya dan berbicara dengan saya sebelumnya sekarang duduk di bawah pohon kamper. Menatap ke depan dengan mata tumpul, bergumam, "Mati, mati, mereka semua sudah mati." Yue Tong saat ini sedang menelepon untuk meminta dukungan forensik di tempat kejadian. Di sampingnya, hanya ada Lamping. Tampaknya anggota tim yang lain telah mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Lamping saat ini sedang berjongkok, mengayunkan sepotong pakaian atau benda lain yang tertutup lumpur. "Apa yang terjadi?" tanyaku saat Yue Tong menutup telepon. Setelah 3 petugas pemadam kebakaran memasuki saluran pembuangan, mereka diserang oleh sejenis makhluk. Yue Tong membahas detail peristiwa yang terjadi. "Setelah kalian berdua pergi, Kapten mengirim 3 petugas pemadam kebakaran ke dalam lubang dengan perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Sepanjang waktu hingga mereka memasuki saluran pembuangan, Kapten menghubungi petugas pemadam kebakaran melalui radio dan mereka tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Tetapi setelah mereka memasuki saluran pembuangan, salah satu petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa kandungan oksigen di sana sangat rendah dan kandungan metana meningkat. Tanpa peralatan oksigen, manusia tidak akan bisa bertahan di sana lebih dari 5 menit. Kebanyakan hewan juga tidak dapat hidup di lingkungan seperti itu. Lingkungan saluran pembuangan sangat buruk dan kemungkinan bahwa itu adalah jalur pelarian pelakunya sangat rendah, tetapi mengingat pelakunya mungkin memiliki kemampuan manusia super. Saya meminta mereka untuk terus mencari. Saya tidak pernah mengharapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Petugas pemadam kebakaran terus mencari. Dan mereka menemukan apa yang mereka curigai sebagai kulit ular utuh. Namun, meski lingkungannya buruk, kulit tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Yang lebih mengejutkan lagi, kulit ular ini memiliki lengan mirip manusia. Setelah petugas pemadam kebakaran melapor, jeritan tajam terdengar dari ujung walkie-talkie mereka. Kemudian terdengar suara benturan yang kacau, diikuti dengan keheningan yang dingin. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda masih bisa mendengar desisan samar dan suara makanan yang ditelan. Setelah beberapa saat, tidak ada yang dikirim, mungkin karena air limbah merusak walkie-talkie. Ketika bala bantuan tiba, mereka hanya menemukan 3 mayat dan kulit ular yang aneh. Lamping mengeluarkan apa yang disebut kulit ular, dan seperti yang dikatakan Yue Tong, itu memang kulit ular yang aneh.
Secara keseluruhan, panjangnya sekitar 2 meter. Meskipun limbah telah menghitamkannya, secara mengejutkan masih utuh dan utuh. Selain retakan panjang di bagian belakang, tampaknya tidak ada kerusakan sama sekali. Dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tubuh bagian bawah kulit ular tampak seperti ekor yang tebal dan panjang. Tubuh bagian atas memiliki perawakan anak-anak tetapi lengannya agak panjang. Lehernya panjangnya sekitar 40 cm dan kepalanya mirip manusia dan ular. Saya tiba-tiba teringat boneka berkulit manusia yang ditinggalkan oleh hantu perempuan. Boneka itu memiliki mulut yang agak menonjol dan kaki yang menyatu. Mungkinkah? Sepertinya pemilik sebenarnya dari boneka berkulit manusia sudah dewasa. Yue Tong menyuarakan pikiranku dengan lantang. Meskipun saya merasa perkembangannya aneh dengan apa yang ada di depan mata saya mau tidak mau berspekulasi. Ketika Ye Xiaolong belajar di Universitas Kedokteran, dia terlibat dengan entitas non-manusia dan kemudian melahirkan kelainan. Dan kelainan ini adalah makhluk aneh, setengah manusia dan setengah ular. Sama seperti ular, kadang-kadang akan melepaskan kulitnya. Suatu saat, mungkin saat pertama kali terlepas kulitnya diubah menjadi boneka. Itu mungkin salah satu yang ditinggalkan oleh hantu perempuan itu. Mempertimbangkan usia, kulit ular iblis saat ini mungkin berasal dari penumpahan terbarunya. Itu berarti, sangat mungkin bahwa itu adalah iblis ular yang membunuh 3 petugas pemadam kebakaran di selokan itu. Sekarang apa? Haruskah kita memblokir lubangnya? Zen bertanya. Kalau tidak, jika monster itu keluar, akan ada masalah besar. Jika ingin keluar, kami tidak akan bisa menghentikannya. Saluran pembuangan menghubungkan semua bagian dan mengarah ke lubang gat. Kami tidak mungkin memblokir semuanya. Selain itu, saluran penghubung antara makam dan selokan, serta terowongan ke dalam gua mungkin digali oleh benda itu. Setelah mengatakan itu, saya menelepon bos untuk mendapatkan instruksinya tentang cara melanjutkan. Setelah bos mendengarkan penjelasan saya tentang kejadian tersebut, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata, tidak mungkin melakukan perburuan besar-besaran di selokan. Saya harus meminta itu dari menteri. Saya akan segera memberitahu polisi bersenjata untuk menutup area tersebut. Kami harus menjaga agar berita ini tidak keluar sekarang, jika tidak akan menyebabkan kepanikan massa yang hanya akan menjadi kekacauan. Setelah berbicara dengan bos, saya menelepon WIG dan memintanya untuk memberikan saya peta terowongan saluran pembuangan di sekitar Universitas Kedokteran dalam waktu 30 menit terlepas dari metodenya. Mendapatkan rencana terowongan itu mudah. 5 menit sudah cukup. Masalahnya adalah saya tidak bisa mengemudi. Bagaimana saya bisa menyampaikannya kepada Anda dalam 25 menit? Universitas ada di pinggiran kota. Dari telepon terdengar suara WG bersama dengan suara ketukan keyboard. Saya tidak peduli jika Anda harus naik pesawat atau kereta api. Jika kamu tidak mendapatkan rencanaku dalam 30 menit, aku akan membiarkan Swaging mengubahmu menjadi seorang kasir. Aku berteriak ke telepon, akan menutup telepon. Sebelum kamu mengubahku menjadi seorang kasim, biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Suara WG sedikit sombong dan sembrono. Jangan membuatku tegang. Sudah beritahu aku. Saya benar-benar ingin BS dengannya. Kami mengalami kematian, 3 di antaranya sekaligus. Bisakah saya dalam suasana hati yang baik? WIG jelas bisa mendengar dari nada suaraku bahwa aku sedang tidak dalam mood yang baik, jadi dia langsung saja. Poster foto sekolah baru saja membalas saya. Dia berkata bahwa dia tidak hanya mengenal keempat gadis di kamar 106, dia tinggal di sebelah mereka dan mengenal mereka dengan cukup baik. Di semester terakhir mereka, keempatnya menjadi sangat aneh. Mereka akan mengunci pintu sepanjang hari, dan mereka jarang berbicara atau bermain kartu dengan orang lain. Yang lebih aneh adalah bahwa pengawas asrama yang menjijikan tiba-tiba mengalami perubahan kepribadian. Dia akan mengantarkan makanan dan barang-barang kepada mereka setiap hari. Dan dia bahkan memperingatkan semua orang untuk tidak mengganggu mereka. Jadi, sepanjang semester pintu ke kamar 106 selalu tertutup. Sebelumnya, setiap orang selalu mampir ke kamar masing-masing.
Semua orang bercanda bertanya apakah mereka akan berteman dengan supervisor, tetapi mereka akan selalu menghindari menjawab pertanyaan tersebut. Situasi ini berlanjut hingga akhir semester. Saat pembunuhan terjadi, mengenai apakah Xiaolou punya pacar atau tidak, dia berkata bahwa dia tidak pernah mendengar Xiaolou menyebutkan memiliki pasangan. Tapi dia pernah melihat Xiaolou pergi ke hutan kamar di belakang asrama pada malam hari dengan seorang pria berusia 40 atau 50 tahun, dan mereka tampak sangat dekat. Tetapi karena saat itu malam hari dan pepohonan menghalangi cahaya, dia tidak melihat seperti apa lelaki tua itu. Dan ketika dia menyebutkannya pada Xiaolou dalam percakapan, dia akan menghindari pertanyaan itu. Untuk seseorang dengan kualifikasi Xiaolou agar dia tertarik pada pria berusia 40 atau 50 tahun, dia pasti kaya atau sukses. Prof. Xiao cocok dengan kedua kondisi itu. Mungkinkah dia adalah pacar Xiaolou? Dia juga memberitahuku sesuatu yang sangat penting. Suara Wei memotong pikiranku. Dua gadis yang tinggal di kamar 106, Xia Yulan dan Wei Yingqing, tinggal di sekolah untuk bekerja setelah lulus. Meskipun dia tidak terus berhubungan dengan mereka, jadi dia tidak yakin apakah mereka masih di sana. Saya sudah memeriksa personal sekolah, bahkan staf kebersihan, tetapi saya tidak menemukan nama-nama itu. Tetap saja, kami tidak dapat mengesampingkan bahwa mereka telah mengubah nama mereka. Setelah saya menutup telepon, saya tersesat lagi dalam pikiran saya. Apakah Prof. Xiao terlibat dan menghamili Xiaolou? Apakah kedua gadis yang tinggal di kamar 106 itu masih bekerja di sekolah? Jika ya, lalu apakah mereka dua hantu yang sweking dan saya temui di hutan? Ahmu, apa yang kamu pikirkan sedalam ini? Li Unian dan As Zonggang berjalan mendekati kami. Untuk apa aku akan memanggilmu selain untuk orang mati? Saya meminta Li Unian memeriksa ketiga mayat itu. Tubuh ketiga petugas pemadam kebakaran itu tertutup limbah dan mengeluarkan bau yang memacu muntahan. Saat Zonggang mendekati mayatnya, dia tidak bisa menahan untuk menutup hidungnya. Dan kemudian dia segera memakai topengnya. Li Unian, sebaliknya, tampak seolah-olah dia tidak bisa mencium apapun dan memakai sarung tangan karetnya untuk mulai memeriksa. Mungkin karena dia sudah melihat banyak mayat, jadi dia sudah lama terbiasa dengan baunya. Ketiga mayat itu menghadap ke atas di lantai, dan tidak ada luka yang terlihat jelas. Setelah mengambil foto, Li Unian dan Zonggang membalikkan tubuh dan segera menemukan lubang di punggungnya. Ketika mereka membalikkan dua tubuh lainnya, itu sama saja. Setelah sedikit pemeriksaan, Li Unian berkata, ketiganya meninggal karena jantungnya dicabut, tapi ini sedikit berbeda dari murid sebelumnya. Dalam kasus siswa, jantungnya ditarik oleh tangan kanan yang kehilangan jari tengahnya. Tetapi dalam kasus ini, jantung tampaknya telah digali oleh tangan anak berusia 10 tahun. Penyebab kematian seperti yang saya duga, tetapi dari putusan Li Unian, saya mencapai kesimpulan pembunuh yang membunuh ketiga siswa itu tidak sama dengan yang membunuh ketiga petugas pemadam kebakaran. Ketika Li Unan dan staf medis lainnya membantu membawa ketiga mayat itu keluar, polisi bersenjata telah tiba dan mulai mengepung daerah tersebut. Yue Tong dan Lang Ping mengambil kembali kulit ular itu untuk diperiksa. Zhen Zhen dan saya tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi, jadi kami meninggalkan hutan. Berniat memeriksa supervisor Yu. Ada banyak siswa yang menonton dari luar hutan. Yaxian dan teman sekamarnya ada di antara mereka. Ketika mereka melihat saya, mereka melambai. Dan ketika saya mendekati mereka, mereka bertanya tentang apa yang terjadi. Seandainya siswa lain dibunuh oleh hantu perempuan dan sejenisnya, saya memasang nada serius dan berkata, saya bisa memberitahu kalian, tetapi semakin banyak yang Anda tahu, semakin besar bahaya yang akan Anda hadapi. Jika hantu wanita memperhatikan kalian, jangan salahkan saya. Gadis-gadis itu gemetar ketakutan dan semua bercanda bahwa mereka tidak ingin tahu apa-apa. Saat kami akan pergi, Yaxian tiba-tiba menarikku ke samping. Dia berkata dengan tenang, saya curiga supervisor Yu adalah pembunuhnya. Berdasarkan apa? Saya bertanya. Tadi malam, saya mendengar berjalan di koridor lagi. Jadi saya mengumpulkan keberanian saya dan membuka pintu sedikit untuk melihat keluar.
Lalu aku melihat Supervisor Yu membuka pintu ke kamar 106. Dia supervisornya. Tidak aneh baginya untuk berpatroli di kamar. Tapi sekarang sudah hampir jam 3 pagi. Jika dia berpatroli, dia tidak akan melakukannya selarut itu. Apalagi, dia mengenakan pakaian putih pada saat itu dan rambutnya berantakan. Jika bukan karena gelang gioknya, saya tidak akan tahu kalau itu dia, kata Yaxian serius. Saat kami bertemu dengan hantu wanita tadi malam di hutan, Supervisor Yu sedang makan dengan Zen. Dia tidak mungkin berada di hutan juga. Tapi kenapa dia berpura-pura menjadi hantu wanita? Mungkin kamar 106 membawa rahasia yang tidak bisa dia bagikan dengan orang lain. Dan itulah mengapa dia menipu dan menakuti para siswa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yaxian, saya melihat Sueking dan Miao Miao berjalan ke arah kami. Ah Muge, kenapa kamu berpakaian seperti orang tua? Miao Miao mengelilingi saya, seperti saya adalah monyet yang dipamerkan. Ceritanya panjang. Saya tertawa tanpa daya. Lalu saya bertanya kepada Sueking, adakah gerakan di ujung Prof Xiao? Sueking dengan dingin dan serius menjawab, tidak ada yang aneh dengan Prof Xiao. Tapi saya menemukan bahwa asistennya, Zheng Qianyi, kehilangan satu jari. Apakah Anda memiliki detail lebih lanjut? Saya pikir itu aneh sebelumnya, karena dia selalu pakai sarung tangan. Itu melekat di benak saya. Dia baru saja mencuci tangannya di wastafel di luar toilet, dan ketika dia melepas sarung tangannya, ada sesuatu yang jatuh. Melihat dengan cermat, saya menyadari bahwa itu adalah jari palsu. Ketika saya melihat kembali tangannya, dia kehilangan setengah dari jari tengahnya. Hantu yang tertembak tadi malam juga kehilangan separuh jari tengahnya. Dan laporan otopsi untuk 2 siswa yang tewas juga melaporkan bahwa si pembunuh kemungkinan besar kehilangan jari tengahnya. Jadi sekarang kita yakin dia salah satu hantu perempuan. Kita harus segera menangkapnya, kata Zen bersemangat. Ini saja belum membuktikan bahwa dia adalah hantu perempuan. Selain itu, dia mendapat dukungan dari Prof Xiao. Jadi kami tidak bisa bertindak terlalu dini. Jika kita mengalahkan rumput dan memperingatkan ular, akan sangat sulit untuk melanjutkan penyelidikan nanti. Setelah berpikir sejenak, saya menambahkan, Sueking, apakah Anda dapat mengambil air liur atau rambutnya? Anda ingin menguji denanya. Ada darah di lokasi penembakan. Jika kita bisa mendapatkan sampel air liur atau rambutnya, kita akan bisa melihat apakah dia hantu perempuan itu atau bukan. Petik 2. Sueking mengangguk sedikit. Oke, mendapatkan rambutnya tidak akan sulit, tetapi dia memiliki rambut yang panjang, jadi mungkin tidak mudah mendapatkan folikel rambut. Tapi beri saya waktu dan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan mulai bekerja sekarang. Apakah kamu ingin aku ikut? Zen bertanya. Semakin banyak orang akan semakin merepotkan, kata Sueking sebelum dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Setelah dia pergi, Zen mengeluh kepada saya, Sueking benar-benar sesuatu. Seperti saya lebih merepotkan daripada membantu. Meskipun Sueking dia agak aneh, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Miao memperhatikan saat Sueking pergi. Dan kemudian dia tiba-tiba menarik bajuku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya membentak, ikuti kami kalau begitu. Jika Anda tersesat, itu akan lebih merepotkan. Jika kalian tidak memperhatikanku, aku benar-benar akan tersesat. Kata-kata Miao hampir membuat kami pingsan. Sueking sedang merawat Zheng Qianyi dan Wei Ge belum datang. Jadi saya memutuskan untuk memeriksa kamar 106 lagi, berharap untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan Supervisor Yu. Netwin Channel.